Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining, peserta Latsar CPNS Angkatan 52, PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai seorang ASN. Beliau adalah dosen di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Kami akan berbincang mengenai aneka dan juga penerapannya di dunia kerja. Lalu kami juga akan berbincang mengenai hambatan, tantangan, dan resiko dalam pelaksanaan aneka. Kepada yang terhormat Ibu Yolanda, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Reseptiana, biasa dipanggil Yolanda. Saya ASN dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Setelah menjadi ASN untuk beberapa waktu, saya pengen tahu nih, Ibu Yolanda, kira-kira kesannya menjadi seorang ASN itu apa sih? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya coba memberikan sudut pandang yang berbeda ya terkait dengan pertanyaan bagaimana kesan menjadi ASN. Karena mungkin bagi banyak orang mengikuti tes seleksi CPNS atau seleksi ASN ini untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau profesi. Tapi kalau saya adalah yang ingin saya kejar atau ingin saya raih itu adalah profesinya. Saya memang bercita-cita menjadi seorang dosen dari dulu. Nah, karena di Indonesia di sini itu dosen itu masuk pada ASN, maka ya saya mengikuti tes ASN tersebut. So far kesannya ya menyenangkan, baik. Tentu ini juga tidak bisa disamaratakan ke semua ASN ya, karena begini, ASN dosen dengan ASN di Pemda punya kesan yang berbeda-beda tentunya. Kalau ASN dosen, kami memang cenderung ke Tridharma Perguruan Tinggi, jadi pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Tentu punya kesan yang menyenangkan, versi menyenangkannya itu berbeda dengan menyenangkan dari ASN yang Pemda, karena memang tupoksinya setiap ASN kan berbeda-beda. Hanya in general itu memang hampir sama gitu. Baik, Ibu. Seperti yang sama-sama kita ketahui nih, Bu Yola, menjadi ASN yang beraneka itu adalah kewajiban setiap ASN. Dan saya yakin Bu Yola juga sudah menerapkannya dalam keseharian Ibu. Aneka sendiri kan berarti A untuk akuntabilitas, N-nya untuk nasionalis, E-nya untuk etika publik, dan K-nya untuk komitmen mutu, lalu yang terakhir A-nya itu adalah anti korupsi. Menurut Ibu, seberapa penting sih nilai aneka ini dalam kehidupan seorang ASN? Untuk pertanyaan ini saya coba jawab bahwa menurut saya seorang ASN itu penting untuk menerapkan atau menjadikan aneka itu menjadi basic profesinya. Entah itu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, anti korupsi. But sebenarnya untuk semua profesi itu juga kalau misalnya menerapkan atau menjadikan aneka itu sebagai basicnya, itu akan sangat luar biasa sekali ya tentu. Karena tidak hanya seorang ASN yang perlu punya prinsip akuntabel, tidak hanya ASN yang perlu komitmen mutu, tidak hanya ASN yang perlu anti korupsi, tapi profesi-profesi lain pun juga penting menerapkan aneka di basic profesinya ya. Tapi karena pertanyaan ini untuk ASN, jadi menurut saya kita sebagai ASN tentu harus paham dulu. Ketika kita paham aneka, akuntabilitas, nasionalisme, sampai ke anti korupsi, kita akan tahu, oh pemahamannya seperti ini. Lalu bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip aneka itu dalam profesi kita. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya ini akuntabel loh, saya itu anti korupsi. Tapi apa yang kalian lakukan? Misalkan contoh, saya mengatakan bahwa saya anti korupsi, contoh kecilnya. Misalkan waktu mengajar di kampus atau online learning, itu saya on time, memulai, mengakhirinya juga on time. Nah ini contoh-contoh kecil, hal-hal semacam ini yang bisa diterapkan di profesi ASN, menurut saya seperti itu.
Jadi menjadi ASN yang beraneka itu penting ya, Bu? Kalau begitu bisa sebutkan beberapa contoh perbuatan atau hal yang Ibu biasanya lakukan yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar aneka ini, Bu? Iya Bu, seperti yang saya sebutkan di jawaban pertanyaan sebelumnya ya Bu, contoh-contoh dari prinsip aneka yang bisa kita terapkan, khususnya kita pendidik ya, kita pendidik itu misalkan prinsip anti korupsi, maka kita mengimplementasikannya adalah dengan memulai perkuliahan, pembelajaran on time, baik memulai maupun mengakhiri juga on time. Kemudian akuntabel misalkan. Nah, akuntabilitas ya. Akuntabel ini bisa diterapkan melalui contoh kecil ketika kita, karena saya mengajar akuntansi ya, karena saya mengajar akuntansi, maka ketika kita mengajarkan mahasiswa kalian harus membuat laporan keuangan yang akuntabel, maka kita juga harus memberikan contoh, laporan-laporan keuangan yang saya buat, yang saya contohkan, yang saya terapkan ini memang benar-benar akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, contoh yang lain misalkan nasionalisme. Nasionalisme tentu kita punya semangat kebangsaan ya, semangat kebangsaan sebagai seorang ASN. That's why ketika kita mengajar itu juga tidak hanya transfer knowledge, tapi kita juga membangun karakter dari peserta didik kita. Misalkan, kita juga memberikan landasan bahwa kalian harus punya nasionalisme yang tinggi. Kan tidak mungkin ya saya menyebutkan, Mas Mbak harus punya nasionalisme yang tinggi, kan tidak hanya seperti itu, tapi kita bisa mengimplementasikannya dengan memberikan ilustrasi, gambaran, keadaan sekitar, kontekstual dari kejadian-kejadian yang ada terkait dengan nasionalisme yang ada di Indonesia, begitu. Berbicara tentang penerapannya ini, Bu, seperti yang barusan kita obrolkan. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu menemui hal-hal yang sifatnya itu menghambat Ibu Yola untuk melaksanakan setiap nilai dari aneka ini dalam kehidupan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari? Sejauh ini kalau hambatan itu bukan lebih ke hambatan ya Bu, kalau menurut saya ini lebih ke tantangan kita untuk menerapkan prinsip basic dari aneka di profesi kita sebagai pendidik itu adalah komitmen dan konsisten. Jadi misalkan contoh ketika kita mau menerapkan akuntabel, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian seorang yang nasionalis, seorang yang anti korupsi. Nah, ini kan prinsip-prinsip yang kita paham. Nah, tapi tidak hanya paham saja, tapi kita juga harus bisa mengintegrasikan prinsip itu di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika nanti suatu saat ya, beberapa tahun kita menjadi ASN, nah prinsip itu sudah ada, sudah lekat di dalam diri. Nah, itu yang butuh dua kunci tadi, komitmen dan konsisten. Ketika seseorang, saya komit untuk bisa beraneka. Nah, apakah konsisten atau tidak, atau hanya komitmen saja tanpa diikuti dengan konsisten. Nah, untuk bisa punya komitmen dan konsisten sejauh ini ya, karena saya menjadi ASN juga belum lama. Kalau yang saya pahami dan saya lakukan adalah kita perlu adanya tambahan-tambahan pengetahuan, terus aspek-aspek kontekstual terkait dengan pendidikan. Kalau kita seorang pendidik, terus kita mengajarkan akuntabel, padahal kita tidak akuntabel, nah tentu ini kan tidak konsisten. Nah, hal-hal semacam itu kan menjadi sebuah pengingat ya buat kita semua supaya kita bisa menerapkan prinsip aneka itu di segala aspek sebagai profesi kita, begitu. Ya, dari percakapan kita barusan bisa disimpulkan kalau menjadi ASN yang beraneka itu penting dan Ibu Yola juga sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nih Bu, pernah nggak Bu Yola menemui atau melihat ASN yang dalam perlakuan sehari-harinya itu kurang berpegang teguh pada nilai-nilai aneka, Bu? Menurut pengalaman saya, ya Bu, kalau apakah ada ASN yang tidak mau megang teguh aneka atau terdapat pelanggaran dan lain-lain, itu ada ya, pasti ada. Tapi sifatnya itu kan skalanya kan tergantung skala kecil, sedang maupun skala tinggi pelanggarannya. Nah, contoh kecilnya misal seperti kita memulai pembelajaran tidak on time. Sebenarnya itu kan juga
mengakhirinya juga tidak on time. Misalkan di awal sudah telat 30 menit, terus nanti pada saat mengakhiri juga tambah lagi lebih lama lagi 30 menit. Nah, ini kan contoh-contoh kecil yang kita sendiri juga tidak mencontohkan anti korupsi waktu yang di sini. Iya betul Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada oknum-oknum ASN yang belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan kurang menerapkan nilai aneka dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau begitu menurut Ibu Yula nih, apa sih tipsnya untuk menjadi seorang ASN yang beraneka? Seperti yang tadi saya sebutkan di beberapa pertanyaan sebelumnya ya Bu, untuk tipsnya ini sebenarnya setiap ASN punya tips dan trik sendiri untuk mengimplementasikan aneka di setiap aktivitas profesinya ya. Tapi kalau dari saya pribadi itu tipsnya ya komitmen dan konsisten. Kita punya komitmen untuk menerapkan aneka di profesi kita. Yang pertama komitmen dulu. Kita ini memang ASN, kita memang punya kewajiban untuk mengimplementasikan dasar-dasar atau basic dari aneka di setiap kegiatan-kegiatan kita menjadi seorang ASN. Yang kedua, kita berusaha untuk konsisten. Tentu, apakah dengan konsisten ini mudah sekali dilakukan? Jawabannya ya tidak, karena banyak sekali tantangan yang harus kita lewati, harus kita jawab, harus kita lakukan supaya kita bisa menerapkan aneka di setiap aktivitas kita menjadi seorang ASN. Entah itu tantangan waktu, tantangan lingkungan, kemudian juga dari dalam diri sendiri, kurangnya motivasi, kurang bersemangat, dan lain-lain. Ini menjadi tantangan buat kita ya untuk bisa upgrade. Oh, saya mau konsisten, maka kita mempunyai tantangan harus semangat, harus tahu tempat, kondisi, dan bagaimana kita supaya saya tetap beraneka walaupun mungkin lingkungan ini punya tantangan tersendiri untuk menerapkan aneka itu. Untuk tips yang lain bisa seperti kita mengupgrade pengetahuan, terus wawasan. Kita harus tahu lingkungan. Seorang ASN kan tentu harus tahu di mana kita ini ditempatkan. Misalkan saya di daerah A, kemudian teman saya ASN di daerah B, tentu punya lingkungan sosial budaya yang itu jauh berbeda. Nah, bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang ASN ini bisa ditempatkan di mana saja? Berarti kan kita harus adaptif ya, Bu. Harus adaptif. Oh, lingkungan seperti ini, maka saya harus bisa beradaptasi di lingkungan yang seperti ini. Kita tidak bisa membandingkan, oh lingkungan saya yang A seperti ini, saya mau mengadaptasi seperti lingkungan teman saya yang ditempatkan di lingkungan B. Itu sangat jauh berbeda. Jadi setiap ASN ini punya tantangan-tantangan tersendiri. Memasuki pertanyaan yang terakhir nih Bu Yola. Kalau menurut Ibu Yola sendiri setelah mengaplikasikan nilai-nilai dasar aneka ini, apakah Ibu menangkap ada dampak-dampak negatif gitu di lingkungan Ibu atau di diri Ibu? Atau justru yang Ibu dapatkan adalah hal-hal positif saja? Kalau hal-hal yang saya dapatkan hal positif, Bu. Artinya begini, kita tentu sebelum menjadi ASN pun kita tahu bahwa seorang pribadi ini harus diharapkan punya prinsip yang akuntabel, kemudian seorang yang nasionalis, seorang yang punya komitmen mutu, seorang yang anti korupsi. Itu kan sebelum kita menjadi ASN pun kita sudah memahami itu ya secara general. Nah, terlebih kita menjadi seorang ASN, kita memperdalam lagi ilmu aneka ini, kita tambah lagi wawasan mengenai aneka ini, penerapan aneka di profesi kita sebagai seorang ASN. Terus kenapa kita butuh menerapkan aneka? Nah, itu kan kita jawab juga ya pada saat kita keterima menjadi ASN. Jadi hal yang saya dapatkan ya hal-hal positif seperti saya diingatkan kembali bahwa seorang ini memang harus akuntabel, harus nasionalis juga. Terus harus punya prinsip anti korupsi. Nah, kita tinggal menambahkan lagi. Jadi, yang sebelumnya kita paham, kita tambahkan dengan implementasi. Jadi tidak hanya paham saja, tapi kalau saya menjadi seorang pengajar, maka prinsip akuntabel itu yang seperti apa? Kalau misalkan saya memberikan contoh laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, saya memberikan informasi ke mahasiswa saya bersumber dari yang sumber relevan, referensi yang berlaku, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian
saya mengajarkan mereka untuk anti korupsi, maka saya harus mencontohkan juga bahwa anti korupsi yang di diri saya itu apa, menjadi seorang pengajar itu bagaimana. Nah, ini contoh-contohnya hal-hal positif itu. Tentu dengan adanya Aneka ini, seorang ASN ini kan punya wawasan yang positif ya, Bu, positif terkait profesinya. Nah, harapannya dari seorang ASN yang punya wawasan positif ini akan bisa menularkan, memberikan sebuah lingkungan yang kondusif di lingkungan di mana ASN tersebut ditempatkan. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan kerja kita, lingkungan belajar kita, gitu. Selebihnya, mungkin untuk setiap ASN punya hal-hal positif yang lain ya, tergantung dari sudut pandang mereka. Tapi in general seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Bisa saya simpulkan kalau penerapan aneka dalam kehidupan sehari-hari itu tidak memiliki dampak negatif ya, Bu. Baik, terima kasih sekali Ibu Yola sudah memberikan jawaban-jawaban dan juga sharing yang sangat berarti bagi saya. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk wawancara, sudah memperbolehkan saya untuk mengganggu waktu Ibu. Semoga Bu Yola sehat selalu ya Bu, dan semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang baik. Wawancara dengan Ibu Yolandaru, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, mengenai ASN beraneka sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.